Hello, it's me again. Oke, jadi ini kita bahas untuk DAX. Untuk konten yang ini, the DAX and oil. Banyak ditanya. Oke, let's begin. Let's see where we have on DAX. Majornya. Selalu mulai dengan major. Karena kalau majornya benar, kecil kemungkinan waktu kita kejar subwave. Kalau salah, perbaikinya gampang. Gitu ya. On major di super cycle-nya DAX ini kita ada di wave 3. Oke, wave 3. And logiknya kalau di wave 3 berarti kan mau turun ke wave 4. Wave 4 itu ada di 1 Fibonacci. Nah, again di elite wave nggak ada statement seperti wah bisa turun sejauh itu ya, bisa naik sejauh itu ya, ngeri ya, bisa drop sepanjang itu ya. Again, saya nggak melayani statement-statement seperti itu karena saya juga nggak bisa jawab. Saya hanya trade apa yang saya lihat. Oke? Dan kalau Anda bilang nggak mungkin harga untuk retrace sejauh itu, gimana dengan waktu harga di wave ketiga lalu harganya anjlok ke 8.000? 8.000 ini adalah wave keempat. Apa yang nggak mungkin? Oke, setelah wave keempat selesai dia baru rebound untuk ke wave ketiga, wave kelima dari wave ketiga. Apa yang nggak mungkin? Everything's possible, right? Dan waktu harga 1-2 dia naik ke atas, kemudian dia anjlok lagi ke level 236 untuk membentuk 1-2. Apa yang nggak mungkin? So again, semakin lama Anda trade mungkin elliott wave, Anda hanya melihat possibility apa yang diberikan market kepada Anda, dan kita olah kemungkinan yang akan terjadi, kita lihat peluangnya apa. Again, kita back to topic. Sekarang kita ada di wave ketiga, wave kelima dari wave ketiga, okay? So, logically, we are going to wave 4, weekly, ada di angka segini. Beberapa Elliott mengemukakan beberapa complex pattern, complex corrections yang untuk price bisa enggak sampai wave keempat. Nah, kalau keempat ini kan ABC-nya harus seperti ini. Tapi bisa juga flat kan? Ya, bisa juga flat running, flat expand, bisa juga triangle. Banyak pattern yang bisa di sana. Ini lagi proses. Jadinya gimana? Atau dia harus ke wave keempat, kita nggak tahu. Again, itulah bahayanya berspekulasi di koreksi. Tapi karena ini adalah time frame major, weekly, super major ya, nggak mungkin dong kita nunggu dia sampai ini jadi wave keempat atau nggak trading. Itu juga adalah statement yang bodoh. Jadi kita harus bisa make sense. Oke, trade correction harus hati-hati. Karena kenapa? Hati-hati dalam arti begini. Jangan gegabah bilang, oh ini wave keempat pasti ke sini, lalu kita hajar pakai segala sesuatu yang kita punya, kita sell. Oke, waktu terjadi di wave ketiga. Wave ketiga kan harusnya kalau nggak extend kan di 14.768. Ya. Bayangkan kalau misalnya orang nggak paham extension, dia hajar full margin di sini, ketarik ke sini floating, mungkin di sini udah margin call. Ya nggak sih? Atau misalnya di sini dia masuk lagi, ternyata dia harapnya sampai sini, ya, rupanya cuma triangle atau flat lalu naik, ya bahaya juga kan? Oke, jadi kita lihat MACD ini sudah mendekati 0. Oke, mendekati 0. So, ini kita lihat ini adalah diagonal. 1, 2, A, B, C, D, E, ya. A, B, C, D, E. Kita perlu turun sekali lagi. Then maybe we can go up or some retracement di area yang flat seperti ini atau membentuk flat. Karena MACD itu udah mau reset ke 0. Biasanya kalau 3 ke 4 MACD-nya itu 0. Oke, MACD-nya ke 0. Tapi we'll see. Kita nggak bisa tebak-tebakan. Nah, sekarang ini super major-nya. Kita masuk ke gimana cara tradingnya. Oke, di time frame 4 hours, subwave-nya dari posisi yang sekarang ada, kalau Anda lihat, kita ada dua skenario di sini. Skenario dua-duanya perfect.
Ini adalah ilusinya. Ini ada 2 hitungan, 2 cycle. Oke. Cycle yang pertama adalah ini adalah 1, ini adalah 2. Oke. 1 2 3 4 5 perfect. Kenapa saya bilang perfect? Untuk membuktikannya kita coba tarik 1-nya di sini. 1-nya coba di sini. Tuh. 2-nya di sini. Bentar. Again. 1-nya di sini. 2-nya di sini. Perfect kan? Deep ya, perfect ya, 5 wave sampai Fibonacci 2. Dan itu ada 1 2 3 4 5 dengan level yang perfect. Oke. Jadi untuk buktiin, maksudnya kita kalau ngejar wave itu kita hitung 5 wave. Ini adalah 1 ABC 2. Ini adalah satu skenario yang pertama. Fibonacci-nya ini, yang ini. Oke. Skenario satu lagi adalah ini adalah 1. Saya zoom in. This is 1. This is 2. Ini juga perfect. This is 1 2 1 2 dan kita setelah lihat wave 3 of 3 di mana? Perfect juga. Oke. Wave 3 of 3 juga perfect. Oke. Lalu wave 4-nya juga perfect. Nah, yang warna merah ya, yang warna merah juga perfect. Gitu. Dan sekarang bisa ke sini, naik lagi. Oke. So, which one you want to choose? Yang ini Fibonacci, yang ini. Oke, kalau saya melihat major, kalau saya melihat major ini, melihat major yang ada, kita kembali lagi. Kita melihat major yang ada. Sekarang kita ada di ketiga, di level Fibonacci yang bagus juga. If you see the Fib levels, semuanya juga perfect. 3 of 3-nya bagus, 4-nya bagus, 3-nya juga bagus, biarpun extend sedikit doang. Oke. All good. So, my thesis is I will decide to go counting yang ke bawah. Oke. Saya akan milih counting yang ke bawah, plan yang ke bawah. Jadi caranya supaya low risk. Bagaimana? Jadi kita delete dulu yang ini. Bye-bye. Oke. Jadi supaya low risk bagaimana? Ini kan 1 2 kan? Ini 1 2. This is 1, this is 2. No. So, sekarang kita lagi menuju sini. Jadi antara harga turun lagi ke si daerah sini. Oke. This will provide. Ini juga ini kan, Anda lihat wave-nya ya. Ini kita lagi proses membentuk 1 2, 1 of 3 dan 2 of 3. Oke. Ini 1 2 dan kita mau cari 1 of 3 dan 2 of 3-nya. Nah, kalau Anda hitung, saya ini ada 1 2 3 4 5 kan di sini. Nah, kalau Anda hitung Fibonacci yang ini, saya zoom in. Kalau saya kejar subwave-nya ya. Ini dari 1 2 yang puncak yang orange yang ini adalah satu wave. 1 2 3 4 5 juga. 2 3 of 3, 4 of 3, 5. 3 of 3. 3 ya, 5 of 3. Sorry, 5 of 3. So, ini 4 5. 4 5. Oke. Kalau ini 4 5 komplit, ini adalah 1 of 3-nya dari wave yang orange ini. Yang ini. Yang ini. Lihat nggak levelnya? Pas kan? Ya, di area ini kan. Jadi antara dua, karena ini masih 3 wave, masih 3 wave, 1 2 3 baru 3 wave. Jadi saya expect harga untuk turun sekali lagi untuk sampai di wave kelima dari yang putih ini. Ini akan menjadi 1 of 3. Di sini akan menjadi 1 of 3. Oke. Dan ketika dia rebound di area sini, di sini kita akan ada 2 of 3. And ini adalah potensi very saya nggak mau ngomong very low risk ya. Low risk for me, oke, dengan invalidasi di atas 2 untuk risk reward yang cukup lumayan di sini gitu. Nah, setelah sampai sini baru kita assess lagi nanti.
next plan-nya apa. Yang penting saya mau complete dulu cycle ini, baru kita lihat lagi bisa terbentuk pattern apa di sana. Oke, kalau dia misalnya sampai sini sampai sini, oke, akan wave berikutnya setelah 2 ini akan menentukan. Nah, contohnya seharusnya setelah 2 ini kan dia rebound ke 0,5%, baru turun lagi karena ini akan jadi 1, jadi 2. Oke, baru dia turun. Tapi kalau nanti reboundnya adalah dalam bentuk ABC yang extend sampai level yang sama, berarti akan menjadi flat. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu, maka potensi koreksi sejauh 9.000 yang tadi mungkin bisa dialihkan ke flat, diagonal, atau triangle gitu. Oke, koreksi ke sini mungkin menjadi koreksinya di harga 13 ribuan, 14 ribuan, terbentuk flat, diagonal, akhirnya baru melanjutkan penguatan. Oke, jadi kita nggak usah bahas terlalu jauh dulu lah ya kan, pacaran aja belum. Jadi yang penting sekarang saya mau lihat harga itu rebound ke 4, turun ke 5. Oke, di sini ada posisi spekulasi buy. Oke, boleh ya, lotnya kecil-kecil aja, very small. Kalau saya personally, saya akan nunggu nampung sell di sini. Oke, nampung sell di sini. Kenapa super cycle bahaya sell? Saya pernah bilang super cycle itu sell itu bahaya. Memang, if you don't know what you're doing. Ya gitu loh. Karena saya memilih, karena majornya kita tahu. Makanya saya bilang, kalau hanya berpendapat, tapi kalau nggak bisa action, itu jadi dungu. Ya, jelas-jelas kalau majornya saya hitung adalah wave 3, kecuali major saya salah ya. Nah sekarang dia perlu koreksi. Kalau misalnya kita nggak nge-trade koreksi ini, mau nunggu, ya nunggu aja. Mungkin 8 bulan atau tahun depan baru tradingnya DAX. Ya toh? Jadi, if you know what you're doing corrections, Anda harus benar-benar tahu alokasi resikonya, risk managementnya, di wave keberapa, cara ngejar wave-nya, dan segala macam. So, ini bukan debat-debat jadinya kan? Bukan asal harga naik, terus kita jual. Dan kita juga tahu, ini baru 3 wave, kelihatan jelas banget baru 3 wave. Kita mau dia push one more low, okay? And then goes up. Ini adalah entry sell yang cukup bagus, short, untuk ngejar ke bawah. Ini untuk DAX. Oke. Now kita bahas oil. Kita again juga standingnya untuk oil. Secara major, this is the standing. Oke. Secara super major ya, super major di weekly again. Super cycle-nya ini adalah the big one. Okay, and this is the big 2. Okay, ini adalah A, B, C. Kalau kita hitung ABC-nya sesuai nggak? Coba ya. Ini adalah A, B, oke. Pasti nggak ada yang paham. Waktu oil sampai 0 itu terprediksi nggak? Nah saya mau tanya, waktu oil sampai harga 0, Elliott Wave bisa ngitung nggak? Nah yuk, pasti nggak ada yang paham kan? Nggak ada yang tahu. Coba kita lihat. Metode pengukuran ABC yang saya show di story-story sebelumnya, cara sebelumnya Anda sudah pernah lihat kan? Jadi ini bukan rekayasa, ya. Kita udah dapat A-nya, kita dapat B-nya. Kalau kita swing dari stop ke A lalu ke B, C-nya di mana? Betul, C-nya akan reset, jatuh di antara level 1 dan 1.236. Benar ya? Saya selalu ngomong gitu, jauh dari video ini dibuat. Nah sekarang kita lihat kalau kita swing dari sini, ini secara super major weekly swing dari 1 ke A lalu ke B, C akan jatuh di antara 1 dan 1.236. Coba lihat C-nya jatuh di mana. Ya, scary, right? Dan people said it is impossible. Pernah mimpi nggak waktu harga, misalnya nggak usah di sini deh, nggak usah di 1, harga lagi di B, terus ada yang bilang
Kalian tahu nggak C-nya itu kemungkinan bisa nol loh. Pernah mimpi nggak gitu? Contohnya. So, again, bukan kita menebak-nebak atau kayak anggar-anggar, tapi kita hanya bisa trading apa yang diberikan market ke kita. Back to topic. Jadi kita ada 1-2 raksasa di sini major secara weekly, oke, oil. Nah, berarti secara major adalah saat ini kita mencari 1 of 3. Benar? Kita baru ada 1-2 yang hijau ya, yang warna hijau. Kita baru ada 1 dan 2. Di super major kita baru ada 1 dan 2. Luar biasa ya. Dari tahun berapa, zaman Baheula, ini cycle udah kelar semua, ini cycle baru nih. Kita baru ada 1 dan 2 yang di-complete ya, ini ABC complete. Of course tentu saja satu ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 juga ya toh. Dan ini adalah ABC. Oke, dan E itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 juga. B itu zigzag semua. C itu terdiri dari impulse 1, 2, 3, 4, 5. Oke. So, sekarang ini kita baru ada 1, 2. Oke. Nah, sekarang berarti kita dalam proses mencari 1 of 3. Sebelum habis itu 2 of 3. Baru harga itu nembak meroket ke sini. Mungkin beberapa tahun ke depan. Oke. Karena ini cycle-nya besar sekali. Ini kita lihat kalau 1 of 3 itu di level berapa? Ayo. Kalau misalnya Anda lihat cheat sheet yang dikasih, ada di level 61 area. Pokoknya saya selalu bilang 1 of 3 itu bisa di sini sampai di sini, ya toh. Tapi umumnya di area 0,5 sampai 61,8. Biasanya saya ngomong gitu. Oke. Tapi patokan kita adalah di 23,6 ini yang kita mau lihat. Ya, kalau Anda sering pantengin story saya. Nah, jadi supaya nggak nebak-nebak, saya juga selalu bilang, supaya nggak nebak-nebak levelnya bagaimana? Dibongkar, jangan males. Kalau nebak-nebak aja, nggak habis-habis. Contoh, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 sempurna di 1 of 3, tapi 1 of 3-nya nggak ada ekstensi sama sekali dan 1-nya itu pendek sekali, mungkin aja jatuhnya di 382. Udah terjadi 1 of 3 yang sempurna, 5 wave. Makanya harus dibongkar, ya. Nah, sekarang kita bongkar nih. Setelah 2 ini kita mau bongkar 1 of 3-nya. Oke, setelah ini kita mau bongkar 1 of 3-nya. 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Satu cycle sempurna. Oke. Tapi this is too low untuk mention ini adalah 1 of 3. Oke. 1 of 3. Yeah, too low. Too early maybe. Karena 1 of 2 itu bisa develop beberapa kali. Contoh Anda lihat di emas kan kemarin kan. So many 1, 2. Bisa develop berkali-kali 1, 2 itu bermain di ranging sampai akhirnya breakout baru terjadi wave ketiga. Nah, cara akumulasi mainnya enak. Setiap dia singgah di 2 of 3 yang baru, buy lagi. Setiap dia singgah di 2 of 3 yang baru, entry lagi. Kayak di emas kita catch beberapa kali kan. Kalau Anda perhatikan Elliott Wave yang saya buat, setiap kali singgah di 2 of 3, beli lagi. Setiap singgah di 2 of 3, masuk lagi gitu loh. Oke? Nah, sekarang kita lihat standingnya. Dia lagi nuju ke 1 of 3, membentuk 1 of 3. And that's what the price is doing. Oke? That's what the price is doing. Kita zoom in ya. Nah, ini ya memang lagi nuju. Ini warna orange ini. Warna orange ini adalah level 61,8 dari super major. Saya tandain. Oke? Alright, so apa yang invalidate di sini? Kenapa saya pilih sell? Sudah paham kan? Sudah paham kenapa saya memilih untuk investasi atau akumulasi posisi short daripada buy. Karena market trade chart saya kasih lihat, wah ini kita lagi di posisi ini gitu loh. Oke? Jadi 1, 2-nya belum ada, tetap harus ada 1 of 3-nya dan habis itu harus 2 of 3 baru bisa meroket. Baru betul yang dibilang Goldman Sachs ke level $100 ke atas per barrel. Tapi coba pikir, mereka market maker. Mereka mau push harga ke atas, untungnya dari mana? Kalau tidak jual ke retail dulu. Semahal-mahal mungkin, baru serok semurah-murah mungkin. Oke? Jadi sekarang apa yang terinvalidasi di sini? Nothing is invalidated. Oke? It's just a matter of perception. Persepsi Anda seperti apa? Ini strong bull
strong bull. Ya, kalau dilihat dari begini ini ranging, nothing is strong here. Oke, jadi tergantung dari indikator, tergantung dari cara trading. Saya nggak mau compare. Jadi akumulasi posisi berikut saya ada di sini. Oke, ada di sini di 91.41. Kalau misalnya harus naik ke sana dan saya akan sell lagi, dan itu akan menjadi perfect flat expanding. Oke, flat expanded atau flat running. Nah, flat expanded atau flat running tergantung C-nya di mana. Kalau nanti flat expanded, maka C-nya juga menciptakan lower low. Nah, kalau flat running, C-nya menjadi higher low. Di sini mungkin C-nya. Oke, tapi nanti kita baru hitung. Jalan aja belum. Oke, masih proses akumulasi. Ini justifikasi kenapa saya lebih memilih akumulasi sell. Ini saya, tapi bebas di Anda itu pemilihannya seperti apa. Saya hanya memberikan gambaran besar untuk oil dan DAX dalam pandangan Elliott Wave teori. Oke, semoga bermanfaat, semoga jelas. I will see you on the next content. Thank you supportnya. Bye-bye.